Renungan Harian, Bugar Selamanya, oleh LFRE Daily. Sebelum langkah pertama hari ini dimulai, biarlah hati kita tenang di hadapan Tuhan. Mari belajar dari firman-Nya, karena di sanalah kita menemukan kekuatan untuk menghadapi hari. Judul renungan hari ini, berpikir dengan benar. Ayat inti bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2. Penelitian menarik telah dilakukan pada lateralisasi serebral otak. Para ilmuwan telah menemukan bahwa ada dua sisi otak manusia yang berfungsi secara berbeda satu sama lain. Mode kiri umumnya analitis, verbal, faktual, logis, ilmiah, temporal, dan tepat waktu. Mode kanan lebih kepada visual, spasial, nonverbal, intuitif, sadar warna, emosional, non-temporal, tidak tepat waktu. Cara kita berpikir memengaruhi banyak hal, termasuk tindakan kita dan ide-ide kita tentang politik dan agama. Beberapa orang memang lebih cenderung berorientasi ke otak kanan, ada pula yang lebih ke otak kiri. Ada pepatah Tiongkok kuno, dia yang memiliki imajinasi tanpa belajar memiliki sayap tetapi tidak memiliki kaki. Dapatkah Anda melihat fungsi mode kiri dan kanan dalam hal ini? Dia yang punya imajinasi, kanan, tanpa belajar, kiri, punya sayap, kanan, tetapi tidak memiliki kaki, kiri. Menjadi lebih kepada otak kanan, kreatif, artistik, musikal, dan imajinatif adalah luar biasa. Itu adalah berpikir seperti cara berpikir seorang seniman. Itu melakukan urusan-urusanmu, tetapi itu bukan segalanya. Seekor burung mungkin terbang, meluncur, dan melambung tinggi dengan sayapnya, tetapi ketika dia lapar, tanpa kaki dia akan kesulitan mendarat dan mendapatkan makanan. Kita membutuhkan keseimbangan. Kedua sisi adalah baik dan bermanfaat. Sekarang izinkan saya mengambil konsep ini selangkah lebih maju. Saya mengusulkan bahwa bukti adalah lebih kepada mode kiri, sementara keyakinan itu ada pada mode kanan. Fakta-fakta ada di sebelah kiri, dan apa yang adalah iman itu ada di sebelah kanan. Doktrin-doktrin, ayat-ayat pembuktian, dan persuasi logis berada di sebelah kiri, pengalaman dan pengetahuan dari pengalaman berada di sebelah kanan. Untuk apakah para martir itu mati? Fakta, ayat-ayat pembuktian, doktrin dari iman mereka, dan hubungan pengalaman mereka dengan Yesus Kristus. Mereka tidak pernah akan mati demi fakta dan doktrin saja. Kita membutuhkan keseimbangan. Kita butuh pelatihan disiplin klasik yang baik, teks, sejarah, doktrin. Tetapi kita juga membutuhkan hubungan yang hidup dan menarik dengan Dia yang menjadi tujuan pembelajaran kitab suci. Inilah pemikiran yang menarik. Dia yang menempatkan dirinya tanpa syarat di bawah bimbingan Roh Tuhan akan menemukan bahwa pikirannya makin luas dan berkembang. Ia memperoleh pendidikan dalam pelayanan kepada Tuhan yang mana tidak sepihak dan kekurangan, mengembangkan karakter satu sisi karakter, tetapi menghasilkan simetris dan keutuhan. Ellen G. White, Selected Messages, Buku 1, Helm 338. Itu seharusnya menjadi tujuan kita. Apa yang dapat Anda lakukan untuk menjadi pemikir yang lebih seimbang? Pokok pelajaran, berpikir seimbang. 1. Tuhan menciptakan kita dengan dua sisi otak. Otak kiri membantu kita berpikir logis dan teratur. Otak kanan membuat kita kreatif dan peka perasaan. Keduanya penting, kita perlu berpikir dan juga merasakan. 2. Iman dan pengetahuan harus berjalan bersama. Belajar firman Tuhan itu baik, tapi kita juga harus mengalaminya dalam hidup sehari-hari. Tidak cukup tahu tentang Yesus, kita perlu hidup bersamanya. Kita dipanggil untuk mengembangkan seluruh potensi kita dalam Tuhan. Belajar dengan tekun, berpikir kritis, tetapi juga hidup dalam kasih, doa, dan kepekaan terhadap bimbingan Roh Kudus. Doa hari ini, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberi kami akal dan hati. Tolong kami supaya bisa berpikir dengan bijak dan hidup dengan kasih. Jangan biarkan kami hanya pintar,
tapi juga tidak punya iman. Jadikan kami seimbang, belajar dengan tekun dan percaya kepadamu selalu.